Jakarta, tahun 2003. Usia Bima Prasetya baru 10 tahun ketika hidupnya berubah total. 2 bulan sebelumnya, ia masih duduk di bangku kelas 4 SD, tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah kontrakan sederhana di daerah Tanah Abang. Ayahnya bekerja sebagai sopir angkot, ibunya berjualan gorengan di pinggir jalan. Hidup mereka memang pas-pasan, tapi cukup. Sampai suatu sore, kecelakaan lalu lintas merenggut keduanya dalam sekejap. Tidak ada keluarga dekat yang sanggup menampungnya. Bibi yang tinggal di kampung menolak dengan alasan ekonomi. Sejak itu, Bima mulai mengenal dunia jalanan. Ia memilih tidur di emperan sebuah toko kelontong yang buka dari pagi sampai malam. Pemilik toko, seorang pria tua bernama Pak Herman, tidak pernah mengusirnya, asalkan Bima bangun sebelum tokonya buka. Pagi-pagi sekali, Bima sudah bangkit, mengemas kain tipis bekas selimut, lalu duduk di pinggir trotoar menunggu sisa makanan dari warung sekitar. Pakaian yang ia kenakan hanya ada 2 setel, keduanya sama-sama kotor dan sobek. Satu ia pakai, satu lagi ia cuci di selokan kalau sempat. Tapi mencuci baju tidak otomatis membuatnya wangi. Bau selokan, campur keringat, campur debu jalanan melekat pada tubuhnya. Hidungnya sendiri sudah terbiasa, tapi orang lain jelas tidak. Setiap kali ia berjalan melewati orang, sebagian menutup hidung, sebagian lagi menatap sinis. Ada yang terang-terangan berkomentar. Si bau lewat, seru seorang anak penjual koran yang duduk di dekat lampu merah. Yang lain menimpali, bau amis kayak ikan busuk. Bima hanya menunduk. Ia tahu kalau melawan, ejekan akan berubah jadi dorongan atau lemparan batu kecil. Diam adalah cara bertahan. Tapi diam tidak berarti tidak sakit. Bahkan sesama anak jalanan pun kadang menghindar. Mereka tidak mau main dengan Bima, bukan karena dia kasar, tapi karena katanya, bau badannya bikin pusing. Di pasar, ia sering diusir pedagang hanya karena berdiri terlalu dekat. Suatu siang, ia berusaha membantu seorang ibu mengangkat belanjaan. Bukannya berterima kasih, si ibu malah menepis tangannya. "Jangan pegang. Bau banget, nanti baju saya ikut bau," katanya ketus. Bima melangkah mundur, memeluk dirinya sendiri. Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada rasa lapar di perutnya. Makan dari sisa. Sumber makanan Bima tidak tetap. Kadang ia dapat dari pemberian orang baik, kadang ia memulung sisa di tempat sampah belakang warung. Ia hafal jam buang sampah tiap warung. Warung nasi Padang pukul 9 malam, warung mie ayam pukul 10. Kalau datang terlambat, sisa makanan sudah diambil pemulung lain. Ia makan apa saja. Nasi dingin, ayam yang tinggal tulang, atau tempe yang sudah mulai asam. Kalau sedang apes, ia hanya dapat sayur bening basi yang ia rebus ulang dengan air dari pompa umum. Bau badannya makin menjadi karena jarang mandi. Bukan karena malas, tapi karena tidak ada akses. Kamar mandi umum memungut bayaran Rp2.000 sekali masuk. Bagi Bima, uang itu bisa dipakai untuk membeli nasi kucing. Jadi ia memilih bertahan tanpa mandi. Kadang ia mandi hujan, tapi itu pun jarang karena musim kemarau panjang. Ejekan yang membentuk dinding. Ejekan datang hampir setiap hari. Awalnya ia mencoba menjelaskan pada orang-orang bahwa ia tidak punya pilihan. Tapi makin lama ia sadar, penjelasan tidak ada gunanya. Orang hanya percaya pada apa yang mereka lihat. Dan yang mereka lihat dari Bima hanyalah bocah kotor dengan bau menusuk. Jadi, ia membangun dinding di dalam dirinya. Setiap ejekan ia masukkan ke dalam satu kotak di pikirannya. Kotak itu makin lama makin penuh, tapi ia tidak membukanya. Ia biarkan saja, sambil berjanji dalam hati, suatu hari nanti ia akan membuktikan bahwa semua hinaan itu salah. Namun, hari-hari itu terasa jauh. Yang penting sekarang adalah bertahan hidup. Sahabat satu-satunya. Meski dijauhi banyak anak jalanan, Bima punya satu teman, Iwan, anak penjual minuman keliling. Iwan juga tidak kaya, tapi setidaknya ia punya rumah. Kadang Iwan membawa teh manis sisa jualan untuk Bima. Kadang mereka duduk berdua di trotoar,
bercerita soal mimpi masing-masing. "Aku mau jadi sopir truk, biar bisa keliling Indonesia," kata Iwan suatu malam. "Aku nggak tahu mau jadi apa. Tapi aku nggak mau begini terus," jawab Bima pelan. Iwan mengangguk. "Kalau kita udah besar, kita harus berubah. Nggak boleh selamanya bau dan kotor." Bima tersenyum hambar. "Iya, tapi untuk sekarang, yang penting kita makan dulu." Malam-malam panjang. Jakarta di malam hari punya dua wajah. Bagi orang yang pulang kerja dan masuk ke rumah hangat, malam adalah waktu istirahat. Tapi bagi anak jalanan seperti Bima, malam adalah waktu paling rawan. Ia harus mencari tempat tidur yang cukup terang untuk menghindari maling, tapi tidak terlalu ramai supaya tidak diusir. Terkadang ia tidur sambil memeluk karung kecil berisi semua miliknya. 2 potong baju, 1 celana, dan selembar kain lusuh. Suara bising truk, derap langkah orang mabuk, dan lolongan anjing liar sudah jadi musik pengantar tidurnya. Hinaan yang membakar. Suatu malam, Bima sedang duduk di dekat halte menunggu Iwan yang masih berjualan. Sekelompok remaja datang, tertawa-tawa sambil makan gorengan. Salah satu dari mereka melihat Bima, lalu berbisik ke temannya. Itu si Bau. Lihat deh, kayaknya belum mandi setahun." Yang lain menambahkan, "Mandiin aja di got." Tiba-tiba salah satu dari mereka menuangkan sisa minuman dingin ke kepala Bima. Air bercampur gula dan es batu mengalir di wajahnya. Mereka tertawa keras, lalu pergi. Bima diam. Ia tidak mengejar, tidak marah. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang menyala. Bukan kemarahan, tapi rasa ingin membuktikan. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia tahu suatu hari nanti, ia tidak akan lagi dikenal sebagai si Bau. Malam itu, sambil tiduran di emperan, ia menatap lampu jalan yang menyala redup. Entah kenapa, ia merasa lampu itu seperti menantangnya. Ada sesuatu di luar sana, di luar bau badan dan hinaan ini, yang menunggu untuk ia temukan. Dan ia berjanji, walau jalannya panjang, ia akan menemukannya. Malam di Jakarta tidak pernah benar-benar sepi. Suara klakson metro mini, teriakan pedagang yang menutup lapak, dan bunyi mesin ojek yang lewat menjadi latar kehidupan Bima setiap hari. Tapi ada satu sudut kota yang bagi Bima punya arti khusus. Tiang lampu jalan di dekat persimpangan kecil, tak jauh dari pasar. Lampu itu tidak terlalu terang, tapi cukup untuk membaca. Bagi kebanyakan orang, cahaya kuning redupnya tidak berarti apa-apa. Bagi Bima, itu seperti perpustakaan gratis. Satu-satunya tempat ia bisa membaca tanpa harus membayar listrik. Koran bekas. Sumber bacaannya datang dari kios rokok yang tiap sore membuang koran hari itu. Awalnya Bima hanya memungutnya untuk dijual kiloan ke tukang loak. Tapi suatu malam, ia penasaran membaca berita di halaman depan. Huruf-huruf itu membuatnya merasa seperti memasuki dunia lain. Dunia yang lebih luas daripada trotoar dan pasar. Sejak itu, ia mulai memungut koran bukan untuk dijual, tapi untuk dibaca. Kadang korannya sudah basah kena hujan, kadang sobek. Ia tetap membacanya, memicingkan mata di bawah cahaya lampu jalan, mencoba memahami setiap kata. Tidak semua yang ia baca ia mengerti. Banyak istilah asing yang membingungkannya. Tapi ia punya kebiasaan aneh. Kalau tidak mengerti, ia mengulang bacaannya beberapa kali, berharap maknanya muncul begitu saja. Iklan yang menggugah. Suatu malam, di halaman belakang koran, ia melihat iklan besar berwarna hitam putih. Gambarnya tidak terlalu jelas, hanya kotak dengan kabel dan layar. Tapi tulisannya mencolok. Komputer untuk semua. Masa depan di ujung jari Anda. Bima tidak tahu persis apa itu komputer. Ia pernah melihat benda itu di balik kaca sebuah warnet. Bentuknya seperti kotak besar dengan layar, papan tombol, dan mouse. Anak-anak sekolah berseragam duduk di kursi empuk. Jari-jarinya menari di atas keyboard. Mata mereka terpaku ke layar. Iklan itu memancing rasa ingin tahu yang aneh. Kenapa benda itu disebut masa depan? Apa hubungannya dengan hidup orang? Dan yang paling membuatnya penasaran,
Bisakah benda itu membantu orang keluar dari jalanan? Pertanyaan yang mengganggu tidur. Malam-malam berikutnya, pertanyaan itu terus mengganggu pikiran Bima. Ia bahkan bertanya pada Iwan. "Wan, kamu tahu nggak komputer itu apa gunanya?" Iwan mengangkat bahu. "Paling buat main game. Anak-anak di warnet tuh main tembak-tembakan sama balapan." "Kenapa nanya?" "Aku cuma penasaran. Kayaknya komputer itu penting," jawab Bima pelan. Iwan tertawa kecil. "Kalau penting, kenapa kita nggak punya?" Bima tidak menjawab. Ia tahu Iwan tidak salah, tapi ia merasa ada sesuatu di balik komputer yang lebih dari sekadar main game. Mengintip di warnet. Rasa penasaran itu membuat Bima sering berdiri di depan warnet, pura-pura memungut botol plastik di sekitar. Dari celah pintu, ia mengamati anak-anak di dalam. Ada yang mengetik cepat, ada yang melihat gambar-gambar, ada juga yang berbicara lewat headset. Sekali waktu, seorang pelanggan keluar sebentar, meninggalkan layar terbuka. Bima mengintip cepat. Di layar ada kotak besar penuh tulisan dan angka. Ia tidak paham isinya, tapi ia yakin itu bukan game. Ini pasti bisa dipakai buat kerja, pikirnya. Cahaya lampu dan mimpi kecil. Malam itu, ia kembali duduk di bawah lampu jalan dengan koran bekas. Kali ini ia mencoba mencari berita atau iklan lain tentang komputer. Ia menemukan satu artikel kecil tentang perusahaan teknologi di luar negeri yang menciptakan program untuk memudahkan transportasi kota. Ia membaca kata demi kata, meski banyak yang tidak ia pahami. Tapi satu kalimat tertinggal di kepalanya. Teknologi dapat mengubah hidup orang dalam skala besar. Bima menatap koran itu lama. Kata, mengubah hidup, terasa seperti bisikan langsung untuk dirinya. Rencana kecil. Sejak malam itu, Bima mulai membuat rencana kecil. Ia ingin tahu lebih banyak tentang komputer. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tidak punya uang untuk kursus, bahkan untuk masuk warnet pun tidak sanggup. Tapi ia punya waktu, dan ia punya rasa ingin tahu yang kuat. Ia memutuskan untuk memungut semua koran yang punya iklan atau berita tentang teknologi. Ia menumpuknya di bawah kain lusuh miliknya. Setiap malam, ia baca ulang. Lama-lama ia mulai mengenal istilah-istilah sederhana. Internet, email, software, hardware. Hinaan yang tidak lagi menghentikan. Tentu saja, kebiasaannya membaca di bawah lampu jalan membuatnya jadi bahan ejekan baru. "Ngapain baca koran? Percuma. Gak bakal bikin kamu wangi," teriak seorang anak jalanan lain. Bima hanya mengangkat bahu. Dulu hinaan seperti itu bisa membuatnya marah atau sedih. Tapi sekarang, ia mulai kebal. Dalam pikirannya, mereka tidak tahu bahwa setiap kata di koran itu sedang membuka pintu baru untuknya. Malam yang menentukan. Suatu malam, hujan deras mengguyur. Jalanan sepi. Lampu jalan berkedip-kedip. Bima duduk meringkuk sambil melindungi koran yang ia temukan siang tadi. Koran yang memuat iklan sebuah kursus komputer gratis untuk anak-anak kurang mampu. Masalahnya, kursus itu diadakan di balai RW di daerah yang cukup jauh. Dan meski gratis, peserta harus membawa alat tulis dan minimal satu foto diri. Bima tidak punya keduanya. Tapi malam itu, sambil menatap hujan yang memantul di aspal, ia memutuskan, ia akan mencoba. Lampu jalan itu, yang selama ini hanya jadi penerang bacaan koran bekas, kini seperti menyalakan sesuatu di kepalanya. Mimpi kecil yang pelan-pelan mulai mengambil bentuk. Bima tidak tahu, langkah kecil yang ia ambil malam itu akan membawanya jauh melampaui batas trotoar tempat ia tidur. Jakarta, siang hari. Matahari memantul di seng-seng tua pasar. Udara bercampur bau ikan, keringat, dan asap knalpot. Bima berjalan menyusuri gang sempit di belakang pasar, matanya mencari barang bekas yang mungkin bisa dijual. Hari itu ia sedang beruntung. Di ujung gang, tepat di depan lapak tukang rongsok, ia melihat sebuah kotak besar berdebu. Kotak itu berwarna abu-abu, ada logo yang sudah pudar di depannya. Di bagian belakangnya, kabel-kabel keluar seperti akar pohon. Bima langsung tahu,
Ini adalah salah satu benda yang sering ia lihat di warnet, CPU komputer. "Pak, ini mau dijual kiloan?" tanya Bima kepada pemilik lapak. "Buat besi tua." "Iya." "Rusak ini. Udah nggak bisa nyala," jawab si pemilik tanpa menoleh. Bima memegangnya. "Berat, tapi masih kokoh. Kalau saya beli, berapa?" Pemilik lapak menatapnya heran. "Buat apa kamu beli barang rongsok ini? Mana ada gunanya?" Bima tersenyum kecil. "Buat belajar, Pak." Si pemilik mengangkat bahu. 5.000. "Ambil aja kalau mau." Bima mengeluarkan uang dari saku celana, hasil 2 hari mengangkut barang di pasar. Ia memeluk CPU itu seperti menemukan harta karun. Membongkar tanpa takut. CPU itu ia bawa ke sudut trotoar dekat tempatnya tidur. Dengan obeng kecil yang ia temukan di tempat sampah, ia mulai membongkarnya. Sekrup-sekrup kecil berjatuhan, dan pelat penutupnya terbuka. Di dalamnya ada papan hijau dengan kabel warna-warni, kipas kecil, dan kotak-kotak aneh. Ia tidak tahu nama semua itu, tapi rasa penasarannya membuatnya memegang setiap komponen, mengamati bentuknya. Kadang ia mendengar suara anak-anak jalanan lain menertawakannya. "Bima, kamu mau bikin bom ya?" teriak salah satu sambil tertawa. Ia tidak menanggapi. Tangannya terus bekerja. Ia hanya tahu, kalau ingin mengerti komputer, ia harus berani membukanya. Belajar dari kertas bekas. Beberapa hari kemudian, ia menemukan majalah komputer bekas di tong sampah depan sekolah swasta. Halamannya penuh gambar dan diagram. Ada penjelasan tentang motherboard, prosesor, dan RAM. Ia membaca sambil mencocokkan gambar di majalah dengan komponen yang ada di CPU rongsokannya. Begitu tahu bahwa otak komputer adalah prosesor, ia mencari-cari benda itu di dalam CPU miliknya. Bentuknya kecil, tapi tertutup lempengan logam. Ia melepasnya hati-hati. Rasanya seperti menemukan organ penting dari makhluk misterius. Ia juga belajar bahwa kipas kecil itu disebut fan, dan tugasnya mendinginkan prosesor. Tiba-tiba semua kabel dan papan itu tidak lagi terlihat seperti benda mati. Mereka seperti bagian tubuh yang saling bekerja sama. Mengintip lagi di warnet. Setelah beberapa hari membongkar dan mempelajari CPU itu, Bima kembali ke warnet. Kali ini ia berdiri lebih lama di depan pintu, memperhatikan bagaimana operator menyalakan komputer. Ia memperhatikan kabel dari CPU dihubungkan ke layar, keyboard, dan mouse, lalu colokan listrik dipasang. Setelah itu, tombol di depan CPU ditekan, dan layar menyala menampilkan tulisan. "Jadi begini caranya," gumamnya pelan. "Masalah baru." Bima ingin sekali mencoba menyalakan CPU rongsokannya, tapi ia tidak punya layar, keyboard, atau listrik. Bahkan kabel power pun tidak ada. Ia mencoba mencari di tumpukan rongsok, tapi tidak lengkap. Akhirnya, ia memutuskan untuk menabung sedikit demi sedikit dari uang hasil mengangkut barang. Targetnya sederhana, membayar 1 jam di warnet. 1 jam yang berharga. 3 minggu kemudian, ia punya cukup uang. Ia masuk ke warnet dengan langkah ragu. Bau pendingin ruangan bercampur aroma mie instan menyambutnya. Operator warnet menatapnya dari ujung kaki sampai kepala. "Mau main game, Dek?" "Enggak, Bang." "Mau belajar komputer?" jawab Bima pelan. Operator itu mengernyit, tapi tetap menyalakan salah satu komputer. Bima duduk, mengamati tombol-tombol di keyboard. Ia menekan beberapa huruf, dan muncul di layar. Ia mencoba menggerakkan mouse, melihat kursor berpindah. Selama 1 jam itu, ia tidak membuka game atau internet. Ia hanya mencoba mengetik, menghapus, dan membuka aplikasi catatan. Rasanya seperti punya kekuatan baru. Tiba-tiba dunia yang selama ini hanya ia lihat dari luar kaca terbuka di hadapannya. Mimpi yang lebih jelas. Sepulang dari warnet, Bima duduk di bawah lampu jalan, memandangi CPU rongsokannya. Sekarang ia tahu nama setiap bagian di dalamnya, walaupun belum bisa membuatnya menyala. Ia mulai berpikir, kalau saja ia punya komputer yang berfungsi,
ia bisa belajar banyak hal. Mungkin ia bisa mencari pekerjaan yang lebih baik, atau membuat sesuatu yang berguna. Untuk pertama kalinya, mimpinya bukan lagi hanya keluar dari jalanan. Mimpinya mulai memiliki bentuk. Ia ingin menguasai komputer. Tantangan dari dalam diri. Meski semangatnya tinggi, Bima tahu perjalanannya tidak mudah. Ia harus mengatasi banyak hambatan. Tidak punya alat, tidak punya guru, dan tidak punya uang. Tapi rasa ingin tahunya terlalu besar untuk dikalahkan. Ia mulai mencari buku bekas di lapak loak, bahkan yang robek atau kotor sekalipun. Ia memungut setiap majalah teknologi yang ia temukan. Ia bertanya pada siapa saja yang mau menjelaskan, termasuk anak-anak sekolah yang kadang ia temui di warung. Beberapa dari mereka mengabaikannya, tapi ada juga yang mau memberi sedikit informasi. Dari situlah ia tahu tentang software dan program. Benih awal. Hari demi hari, Bima semakin terbiasa dengan istilah-istilah baru. CPU rongsokan itu menjadi gurunya. Walaupun tidak bisa menyala, ia telah mengajarkan satu hal penting. Komputer bukan benda ajaib yang hanya dimiliki orang kaya. Komputer adalah mesin yang bisa dipelajari, dipecah, dan dimengerti, asal ada kemauan. Ia tidak tahu, pengetahuannya yang masih setengah-setengah itu sebentar lagi akan membawanya pada kesempatan pertama yang benar-benar mengubah hidupnya. Bima mulai merasa pengetahuannya soal komputer tidak akan berkembang kalau ia hanya mengandalkan CPU rongsokan. Ia butuh komputer yang bisa menyala. Dan untuk itu, ia butuh uang, setidaknya untuk membayar waktu di warnet secara rutin. Masalahnya, mencari uang bagi anak jalanan bukan perkara gampang. Mengamen atau mengemis tidak ia minati. Ia ingin bekerja. Tapi ia segera tahu bahwa mencari pekerjaan formal dengan penampilan seperti dirinya hampir mustahil. Melamar di mana saja. Ia mulai berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Warung makan, toko kelontong, bengkel motor, bahkan pencucian mobil. Setiap kali ia bertanya, pertanyaannya selalu sama. "Pak Bu, ada kerjaan buat saya?" Jawabannya juga hampir selalu sama. Tatapan dari kepala sampai kaki, lalu gelengan. "Kamu masih kecil. Kita butuh orang yang rapi. Bau badan kamu gak tahan." Di beberapa tempat, bahkan sebelum ia sempat bicara, ia sudah diusir. Penolakan demi penolakan. Dalam seminggu, ia bisa melamar di 10 tempat. Hampir semuanya menolak. Ia tidak menghitung pasti, tapi rasanya seperti sudah lebih dari 100 kali ia mendengar kata, "tidak." Awalnya, setiap penolakan membuatnya ingin menyerah. Ia merasa seperti dunia sudah menutup semua pintu. Tapi di dalam kepalanya ada suara kecil yang bilang, "Kalau menyerah, kamu akan tetap di sini selamanya." Jadi ia terus mencoba. Menemukan pekerjaan di pasar. Akhirnya, satu pedagang di pasar, Pak Mardi, mau memberinya pekerjaan. Bukan pekerjaan bergaji besar, hanya mengangkut karung berisi sayur dari truk kelapa. Upahnya Rp5.000 sekali angkut. Bima menerimanya tanpa pikir panjang. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah menunggu di pinggir jalan, siap mengangkut barang. Punggungnya sering pegal, tangannya lecet, tapi ia tidak mengeluh. Dalam sehari, ia bisa mendapat sekitar 20.000. Sebagian ia gunakan untuk makan, sisanya ia simpan di kaleng biskuit bekas yang ia sembunyikan di balik tumpukan kardus. Menghitung waktu dan uang. Ia tahu 1 jam di warnet harganya Rp3.000. Dengan upah dari pasar, ia bisa menyisihkan cukup untuk pergi ke warnet 2 kali seminggu. Itu berarti ia harus memanfaatkan setiap menit di depan komputer dengan sebaik-baiknya. Kadang ia menulis ulang artikel dari internet ke buku tulis, supaya bisa membacanya lagi di bawah lampu jalan. Kadang ia menggambar diagram komputer yang ia temukan di situs-situs gratis. Tetap ada yang meremehkan. Meski sudah bekerja, ejekan tidak berhenti. Beberapa pedagang pasar memanggilnya si bau sayur. Anak-anak jalanan yang dulu menertawakan CPU rongsokannya, kini menertawakan kesungguhannya bekerja. Ngapain susah-susah kerja di pasar cuma buat ke warnet?
Main game gak bikin kenyang, Bim. Ia hanya tersenyum. Dalam hati ia berkata, bukan main game yang aku cari. Momen yang membakar semangat. Suatu sore, setelah selesai mengangkut barang, Bima duduk di pojok pasar sambil minum air putih. Seorang pembeli yang mengenakan kemeja rapi datang dan berbicara dengan Pak Mardi. Dari percakapan itu, Bima tahu pria itu bekerja di kantor pusat sebuah perusahaan logistik. Pak Mardi memperkenalkan Bima. Ini anak rajin, mau kerja apa aja. Pria itu hanya tersenyum singkat dan berkata, kerja rajin itu penting, tapi skill juga penting. Kalau mau keluar dari pasar, harus punya keterampilan. Kata-kata itu menempel di kepala Bima. Keterampilan. Ia sudah tahu keterampilan yang ingin ia kuasai. Komputer. Rencana baru. Mulai hari itu, ia bekerja lebih keras. Ia mengambil jatah angkut lebih banyak, meski itu berarti pulang lebih malam. Ia juga mulai mencari informasi tentang tempat belajar komputer murah atau gratis. Suatu malam, saat duduk di bawah lampu jalan dengan koran bekas, ia menemukan kolom pengumuman komunitas. Di sana ada poster kecil. Lomba coding gratis untuk pemula, terbuka untuk semua usia, disediakan komputer. Bima membaca berulang-ulang. Kata, gratis, membuat matanya berbinar. Kata, disediakan komputer, membuatnya yakin inilah kesempatan yang ia tunggu. Persiapan seadanya. Ia tidak tahu persis apa itu coding. Dari artikel yang pernah ia baca, coding adalah cara memberi perintah pada komputer untuk melakukan sesuatu. Ia tidak pernah mencobanya, tapi ia paham logika sederhana. Kalau ia bisa mengetik di komputer, ia mungkin bisa mencoba coding. Selama beberapa malam, ia menulis ulang potongan kode yang ia temukan di majalah bekas. Ia tidak tahu apakah itu benar atau salah, tapi ia ingin setidaknya punya sedikit gambaran sebelum lomba. Keyakinan yang tumbuh. Bima sadar, orang mungkin akan menertawakannya kalau ia datang ke lomba itu dengan pakaian lusuh. Tapi kali ini ia tidak peduli. Ia pernah ditolak 100 kali. Ia pernah diusir tanpa alasan. Kalaupun gagal, setidaknya ia mencoba. Dan kali ini, untuk pertama kalinya, ia merasa mencoba saja sudah menjadi kemenangan kecil. Di titik ini, Bima tidak tahu bahwa langkah beraninya mendaftar lomba coding itu akan menjadi pintu gerbang menuju dunia yang sepenuhnya baru. Dunia yang dulu hanya ia lihat dari balik kaca warnet. Hari itu, Rizky merasa perutnya sudah menyerah. 2 hari hanya makan roti sisa. Dia mulai lemas. Di pasar, biasanya dia bisa dapat beberapa recehan dari hasil mengamen atau mengemis. Tapi sejak ada aturan ketat dari satpam pasar, anak-anak seperti dia sering diusir. Pagi itu, dia duduk di pinggir trotoar depan sebuah toko kelontong besar. Seorang pria parubaya yang membawa tumpukan kardus berhenti dan menatapnya. "Kamu ngapain di sini, Dek?" tanya pria itu. "Nggak ngapa-ngapain, Pak, cuma duduk," jawab Rizky pelan. Pria itu melihat tubuh kurus Rizky, lalu berkata, "Mau bantuin angkat-angkat kardus nggak?" "Lumayan, saya bayar 10.000 rupiah." Bagi Rizky, tawaran itu seperti hujan di tengah kemarau. Dia langsung mengangguk. Tanpa pikir panjang, dia berdiri dan mengikuti pria itu masuk ke dalam toko. Pekerjaannya sederhana, memindahkan kardus dari gudang ke rak depan. Keringatnya bercucuran, tapi hatinya senang. Setelah pekerjaan selesai, pria itu mengulurkan uang kertas lusuh 10 ribuan. "Nih, buat kamu. Kalau besok mau bantu lagi, datang pagi-pagi," katanya. Uang itu langsung Rizky gunakan untuk membeli sepiring nasi dan segelas teh manis di warung dekat pasar. Rasanya seperti makan di restoran mewah. Menemukan rasa percaya diri. Dari pekerjaan kecil itu, Rizky mulai merasa punya nilai. Dia tidak hanya mengandalkan belas kasihan orang, tapi bisa bekerja untuk mendapatkan uang. Setiap pagi, dia datang ke toko itu, membantu mengangkat barang, menyapu, bahkan mengepel lantai. Pemilik toko, Pak Surya, mulai mengenalnya. "Kamu rajin, ya? Kalau mau, saya bisa kasih kamu kerja rutin. Gajinya nggak besar,
Tapi pasti, ucap Pak Surya suatu hari. Rizky tidak percaya mendengar tawaran itu. Dia pikir, hanya orang sekolah atau punya ijazah yang bisa kerja tetap. Tapi nyatanya, kemauan dan kejujuran juga dihargai. Sejak hari itu, dia menjadi asisten serabutan di toko kelontong. Tidak ada kontrak, tidak ada seragam, tapi ada rutinitas dan tanggung jawab. Belajar menghitung dan menulis. Di sela-sela kerja, Rizky sering memperhatikan cara kasir menghitung uang dan mencatat barang. Dia mulai belajar angka, menghitung kembalian, bahkan mencoba menulis nama-nama barang di buku bekas yang dia temukan di tempat sampah. Suatu sore, dia memberanikan diri bertanya pada kasir, "Mbak, kalau nulis harga itu gimana?" Kasir itu tersenyum. "Kamu mau belajar? Nanti kalau sepi, saya ajarin." Dari situ, setiap ada waktu senggang, Rizky belajar menulis angka, membaca label, dan menghitung sederhana. Walau pelan-pelan, kemampuannya bertambah. Benih mimpi yang mulai tumbuh. Rizky mulai sadar, dunia ini tidak hanya tentang bertahan hidup. Dia mulai memikirkan masa depan, meski masih samar. Melihat orang-orang yang bisa bekerja rapi, punya gaji, bahkan punya usaha sendiri, membuatnya penasaran. Suatu malam, sambil berbaring di emper toko, dia bergumam, "Kalau aku belajar sungguh-sungguh, mungkin suatu hari aku juga bisa punya toko. Atau bahkan, lebih." Dia tidak tahu bahwa mimpi kecil yang lahir malam itu akan menjadi pijakan besar di masa depannya. Di kehidupan, kadang badai datang bukan untuk menggagalkan kapal, tapi untuk menguji seberapa kuat nahkodanya. Bagi Rizky, badai itu datang justru ketika ia merasa sudah mulai menapak lebih stabil. Hari itu, Rizky sedang berada di kantor untuk menyiapkan presentasi penting bagi investor. Ruangan rapat sudah diseting rapi, proyektor menyala, kursi berjajar, air mineral disiapkan. Semua terasa seperti di film-film tentang pengusaha sukses. Tapi siapa sangka, di detik yang sama, di luar gedung ada seseorang yang ia kenal. Dan orang itu membawa masa lalu yang ingin sekali ia kubur. Pria itu bernama Darto. Ia adalah sosok yang dulu, di pasar, pernah menendang kotak tempat Rizky mengumpulkan recehan dari mengemis. Bukan cuma menendang, Darto juga pernah menghinanya di depan banyak orang. "Dasar sampah masyarakat. Jangan ganggu orang mau belanja." Dulu, luka itu membuat Rizky terisak sendirian di lorong pasar yang bau amis. Hari ini, luka itu muncul lagi, karena Darto kini masuk ke ruang rapat, membawa nama sebuah perusahaan besar yang menjadi calon klien utama. "Rizky Ananda?" tanya Darto sambil mengerutkan dahi, seolah tak percaya. "Iya, Pak. Selamat datang," jawab Rizky tenang, meski dalam dadanya ada ledakan yang hampir meledak. Darto tertawa kecil. "Kamu dulu, di pasar, kan? Anak itu." Ucapan itu diucapkan begitu saja, tanpa rasa bersalah. Rizky tersenyum kaku, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Mari kita langsung mulai pembahasan kerjasama, Pak." Pertemuan berjalan kaku. Darto banyak memandang Rizky dengan tatapan meremehkan, meskipun kini Rizky duduk di kursi pemimpin rapat. Di tengah pembahasan, Darto sengaja melempar komentar sarkas, "Saya kagum juga. Anak pasar bisa duduk di sini. Dunia memang aneh." Beberapa staf menatap tak enak. Ada yang ingin membela, tapi Rizky hanya mengangkat tangan, tanda ia ingin semua tetap fokus. Baginya, harga diri tidak perlu dibela dengan kata-kata. Hasil kerja akan bicara lebih keras. Malam itu, di apartemennya yang sederhana, Rizky termenung lama. Ia berpikir, apa sebaiknya ia menolak kerjasama dengan orang yang pernah menghina dan merendahkannya? Tapi di sisi lain, ia sadar, kesempatan ini bisa membuka pintu besar bagi perusahaannya, dan memberi lapangan kerja untuk banyak orang. Akhirnya, ia memutuskan untuk bersikap profesional. Di pertemuan berikutnya, Rizky membawa hasil proposal yang sempurna, data lengkap, rencana matang, dan simulasi keuntungan yang realistis. Semua disampaikan dengan bahasa yang sopan dan tegas.
Bahkan Darto yang awalnya meremehkan, mulai mengangguk-angguk kagum. Saat kesepakatan kerjasama akhirnya diteken, Darto menatap Rizky lama. "Kamu jauh berubah. Dulu saya kira kamu akan jadi..." "Ya, kamu tahu," katanya. Rizky tersenyum tipis. "Dulu saya kira juga begitu, Pak. Tapi hidup selalu punya jalan, kalau kita mau jalan terus." Ucapan itu sederhana, tapi membuat Darto terdiam. Malamnya, di teras apartemen, Rizky duduk sendirian sambil menyeruput kopi sachet. Ia tersenyum, bukan karena memenangkan kontrak besar, tapi karena berhasil menaklukkan ujian terbesarnya, menghadapi masa lalu tanpa dendam. Bagi Rizky, itulah tanda bahwa ia sudah benar-benar berubah. Rizky duduk di kursi kulit empuk berwarna hitam di ruang tunggu sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Bukan sebagai tamu biasa, bukan pula sebagai karyawan hotel seperti dulu. Kali ini, ia diundang untuk menjadi pembicara di sebuah acara bisnis internasional. Temanya, From Zero to Hero, The True Story of Rizky Ananda. Pakaian yang ia kenakan malam itu sederhana tapi rapi. Setelan jas abu-abu, kemeja putih, dan sepatu kulit yang mengkilap. Dasi tidak terlalu kencang, karena ia tidak ingin terlihat kaku. Di tangannya ada catatan kecil, sebuah kartu dengan poin-poin penting yang ingin ia sampaikan. Tapi di dalam hati, Rizky tahu, ia tidak akan terlalu bergantung pada itu. Kisahnya terlalu nyata untuk dihafalkan. Beberapa panitia hilir mudik, memeriksa tata lampu dan mikrofon. "Pak Rizky, 5 menit lagi masuk." "Ya," kata seorang MC yang tersenyum ramah. Rizky mengangguk sambil menarik napas panjang. Dalam hati ia berkata, "Dulu aku ngemis di pasar, malam ini aku ngomong di depan para pengusaha dari 5 negara." Mundur ke tahun-tahun gelap. Ketika lampu panggung belum menyala, pikirannya melayang pada masa ketika hidupnya cuma diisi oleh 2 kata, bertahan hidup. Saat itu, sore hari di pasar adalah waktunya mengemis. Ia berjalan menyusuri lorong sempit di antara kios ikan, menghirup bau amis bercampur keringat orang-orang. Tangannya mengarah ke kantong plastik pedagang yang sedang membereskan lapak. "Pak, ada receh?" tanyanya lirih, sambil menunduk. Kadang diberi, kadang diusir. Pernah juga dilempar dengan kulit buah. Tapi ia tidak marah. Baginya, sedikit uang receh bisa berarti sepotong roti. Malamnya ia tidur di emperan toko, menutupi tubuh dengan kardus yang sudah penyok. Selimutnya hanyalah jaket lusuh yang ia temukan di tempat sampah. Perut sering keroncongan, tapi ia sudah terbiasa. Yang lebih sulit adalah menahan rasa malu saat bertemu tatapan iba orang-orang. Pertemuan yang mengubah jalan. Hari itu, seorang pria tua pemilik warung nasi melihatnya duduk termenung di trotoar. "Kamu mau kerja?" tanya pria itu. Tanpa pikir panjang, Rizky mengangguk. Mungkin karena sudah lelah hidup tanpa arah. Kerja di warung nasi memang tidak membuatnya kaya. Tapi dari situ, ia belajar banyak. Bangun pagi, melayani orang, menghitung uang, bahkan memilih kata yang sopan saat berbicara dengan pelanggan. Pelajaran yang kelak menjadi bekalnya ketika memimpin perusahaan. Panggung malam itu. Suara MC memanggil namanya. Lampu sorot menyala, menyilaukan matanya. Tepuk tangan bergemuruh. Rizky melangkah ke tengah panggung. "Selamat malam," ia memulai, suaranya stabil meski jantungnya berdetak cepat. "Mungkin sebagian dari Anda tidak tahu, tapi saya pernah tidur di jalan. Pernah makan dari sisa orang. Pernah berpikir bahwa masa depan saya hanya akan berakhir di trotoar." Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Ia menceritakan bagaimana hidupnya berubah ketika ia berani menerima kesempatan kecil dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ia menjelaskan bahwa tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam semalam, tapi langkah kecil yang konsisten bisa membawa seseorang dari nol hingga puncak. "Waktu saya jadi tukang cuci piring," lanjutnya, "saya tidak hanya mencuci piring. Saya belajar mengatur stok sabun, mencatat pesanan, bahkan membantu pemilik warung menghitung omzet. Saya belajar dari apa saja yang ada di depan mata."
Beberapa peserta mengangguk, sebagian mencatat. Pelajaran yang dibawa. Rizky tidak berbicara tentang kesuksesan sebagai hal yang glamour. Ia justru menekankan soal ketekunan, kejujuran, dan rasa ingin tahu. Ia tahu banyak orang suka mendengar kisah dari bawah ke atas, tapi ia juga ingin mereka paham bahwa prosesnya panjang dan melelahkan. Banyak yang tanya, "Apa rahasia suksesmu?" Katanya sambil tersenyum. "Rahasia saya sederhana. Jangan tolak pekerjaan kecil, jangan malu belajar dari orang yang lebih pintar, dan jangan berhenti bergerak." Ia juga bercerita bagaimana ia akhirnya mendirikan perusahaannya sendiri. Awalnya kecil, hanya berbekal tabungan tipis dan laptop bekas. Tapi ia menerapkan disiplin yang ia pelajari di warung nasi, mengatur stok barang, melayani pelanggan, menjaga kualitas. Kejutan setelah acara. Setelah sesi tanya jawab, banyak orang menghampirinya. Ada yang meminta kartu nama, ada yang mengajak berkolaborasi. Tapi yang paling mengejutkan adalah seorang pria parubaya yang mendekat dengan mata berkaca-kaca. "Kamu, Rizky, ya?" tanya pria itu. Rizky menatapnya, mencoba mengingat. "Aku pedagang ikan di pasar tempat kamu dulu sering lewat. Dulu, aku pernah marah dan mengusirmu. Maafkan aku." Rizky tersenyum lebar dan menjabat tangannya. "Saya sudah lupa, Pak. Terima kasih malah, karena pengalaman itu ikut membentuk saya jadi seperti sekarang." Malam yang menutup lingkaran. Acara berakhir, tapi hati Rizky terasa penuh. Malam itu ia tidak langsung pulang ke apartemennya yang nyaman. Ia meminta sopir berhenti di dekat pasar lama. Pasar itu masih sama, riuh, bau ikan, lampu neon berkedip. Ia berjalan menyusuri lorong-lorongnya. Bukan lagi untuk mengemis, tapi untuk mengingat dari mana ia memulai. Di satu sudut, ia melihat seorang anak kecil duduk sambil memegang gelas plastik. Tanpa banyak bicara, Rizky duduk di sampingnya dan mengajaknya makan di warung. "Kalau mau, kamu bisa kerja di tempat saya," ucap Rizky sebelum beranjak. Anak itu menatapnya dengan bingung, tapi mengangguk pelan. Rizky tahu, mungkin ini awal cerita baru bagi anak itu. Seperti dulu ia memulai dari warung nasi kecil. Rizky menatap keluar jendela lantai 25 kantornya. Jalanan yang dulu menjadi rumahnya terlihat kecil dari atas. Dulu, ia tidur di emperan toko dengan perut keroncongan. Kini ia duduk di kursi direktur sebuah perusahaan teknologi yang omsetnya miliaran. Bukan perjalanan mudah. Ia pernah dipukul preman, dihina pembeli, bahkan dianggap tak berguna. Tapi semua itu justru menempanya. Setiap luka menjadi pengingat bahwa menyerah bukan pilihan. Hari itu, ia mengundang anak-anak jalanan ke kantornya. Mereka diajak berkeliling, diberi pelatihan komputer, dan makan siang di ruang meeting. Wajah-wajah itu mengingatkannya pada dirinya sendiri 20 tahun lalu. Sore menjelang, Rizky menutup laptopnya. "Kalau dulu aku bisa bangkit, mereka juga bisa," gumamnya. Ia tersenyum. Bagi Rizky, kesuksesan bukan hanya soal uang atau jabatan, tapi kemampuan untuk mengangkat orang lain keluar dari gelap yang pernah ia lalui. Dan di sanalah ia berjanji, trotoar tidak akan lagi menjadi rumah bagi siapapun yang masih mau berjuang.